Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berhasil mengadakan KUPI 1 tahun 2017 di Pondok Pesantren Kebon Jambu Cirebon, kini Kongres KUPI 2 akan diadakan di dua tempat, yaitu di Semarang dan di Jepara. Rangkaian Kongres KUPI 2 terdiri dari dua agenda. Yang pertama, International Conference yang akan dilaksanakan di kampus UIN Wali Songo Semarang, dan juga Kongres KUPI 2 yang akan diadakan di Pondok Pesantren Hasyim Asy'ari Bangsri Jepara. Nah, link pendaftaran bisa teman-teman dapatkan di website KUPI, yaitu kupi.or.id, atau di website kupi.walisongo.ac.id. Silahkan klik register. Sebelum mulai mendaftar, pastikan bahwa jaringan internet dalam keadaan stabil dan menggunakan akun Google yang kapasitas penyimpanannya cukup, agar tidak terjadi kendala saat mengupload beberapa dokumen. Nah, selain itu, dokumen yang perlu disiapkan dalam pendaftaran International Conference dan juga Kongres KUPI 2 yaitu: 1. Persiapkan file foto terbaru dengan format nama, negara, nama, institusi. Nah, kemudian yang kedua, persiapkan file CV, bisa berupa PDF atau Word. Dan yang ketiga, persiapkan karya tulis kamu yang berkaitan dengan KUPI atau ulama perempuan jika kamu punya. Oke, kita mulai tutorial pendaftaran atau registrasi International Conference Kongres KUPI 2 yang akan dilaksanakan pada 23 November 2022 di kampus 3 UIN Wali Songo Semarang. Yang pertama, tulis nama lengkap. Nah, jika ada gelar, silahkan ditulis gelar secara lengkap, baik itu gelar di depan atau gelar belakang. Misalnya ini saya tulis nama beserta gelar lengkap. Kemudian identitas gender kamu, tambahkan file foto. Nah, yang perlu diperhatikan adalah file foto diberi nama, negara, kemudian nama kamu, dan institusi. Nah, contohnya, di sini saya sudah menyiapkan file foto saya yang saya beri nama sesuai yang telah ditentukan ya, negara asal, kemudian nama, dan di sini institusi saya UIN Wali Songo Semarang. Oke, klik open. Nah, do you need visa? Nah, karena saya dari Indonesia sendiri sehingga tidak memerlukan visa. Country of origin, oke, lanjut email, alamat email, nomor HP, nah ini silahkan menulis nama ya, emergency contact number. Jadi nanti ketika ada apa-apa gitu, nomor siapa yang harus dihubungi oleh panitia. Atau
Kalau tidak ingin mengisinya, bisa diisi dengan strip aja. Di sini saya memilih University of Educational Institution, kemudian nama institusi, website, email institusi, karena ini tidak wajib, teman-teman bisa melewatinya ya. Nah, kemudian yang berikut ini menjelaskan profil singkat tentang kegiatan kekhidmatan kamu yang berkaitan dengan KUPI, entah itu yang bersifat keislaman, keagamaan, kebangsaan, ataupun kesemestaan. Jadi teman-teman bisa mempersiapkannya terlebih dahulu di Word ya, nanti tinggal kopas. Misalnya ini saya sudah mempersiapkan di sini. Nah, misalkan ini yang saya persiapkan hanya 81 kata ya, tapi ini tidak apa-apa dan sudah bisa digunakan untuk mendaftar. Nah, kita copy saja, kemudian silahkan dipaste. Kemudian kurikulum VT atau biodata dari teman-teman ya, jadi harus disiapkan dalam bentuk Word ataupun PDF ya. Ini sudah saya siapkan di sini, biodata mutmainah. Nah, misalkan di sini saya punya publikasi ya. Kalau tidak punya berarti tinggal diisi no misalnya ya. Kalau tidak punya, nah kalau punya bisa diisi yes ya. Kemudian kalau teman-teman punya akun Google Scholars bisa di copy paste di sini, menyertakan linknya. Nah, kemudian jika bersedia karyanya dipublikasikan, maka teman-teman pilih yes, I agree, atau tidak. Ketika tidak setuju bisa memilih no ya, tetapi di sini sifatnya tidak wajib, jadi bisa dilewati. Nah, demikian juga pada bagian ini ya. Kalau teman-teman punya karya tentang ulama perempuan atau yang berkaitan dengan KUPI, nah bisa dilampirkan di sini. Tetapi jika tidak punya, bisa dilewati. Kemudian, nah jika terpilih menjadi peserta International Conference, akankah bersedia menjadi partisipan pada acara kongres yang diadakan di Jepara pada tanggal 24 sampai 26. Nah, kalau teman-teman bersedia bisa pilih yes, yang artinya akan mengikuti dua agenda sekaligus ya, International Conference dan juga kongres. Tetapi untuk menjadi peserta kongres, nanti teman-teman masih harus mendaftar di link yang berbeda atau di link lainnya. Nah, silahkan ini teman-teman menentukan kemampuan bahasa Inggrisnya, apakah beginner, intermediate, advanced, atau native. Misalnya di sini saya memilih intermediate ya. Kemudian will you attend the conference as? Nah, di sini memilih saya memilih sebagai partisipan. Nah, apa itu partisipan, kemudian research person, moderator, dan observer. Teman-teman bisa menemukannya di website KUPI. Apakah bersedia mengikuti welcoming dinner? Nah, misalkan saya memilih yes, kemudian memilih tema yang diinginkan ya. Misalnya di sini ada 6 tema, saya memilih greening of Muslim. Nah, klik berikutnya. Nah, kemudian yang terakhir ini kita memilih funding atau jenis pendanaan
dalam kegiatan yang kita ikuti. Misalnya saya memilih fully sponsor, ya, secara full disponsori misalnya. Kemudian, nah ini ada pilihan tentang kesediaan publikasi. Apakah teman-teman bersedia nanti fotonya itu untuk dipublikasikan atau tidak, bersedia difoto atau tidak. Kemudian jika bersedia difoto, apakah bersedia fotonya dipublikasikan atau tidak. Nah, misalnya teman-teman itu tidak bersedia difoto sama sekali, ya, berarti silahkan memilih warna merah. Kalau bersedia difoto tetapi tidak ingin dipublikasikan, pilih warna kuning. Nah, kalau bersedia difoto dan bersedia dipublikasikan, pilih warna hijau. Nah, ini bukan hanya difoto, ya, tetapi didokumentasikan. Kemudian, apakah termasuk orang yang punya kebutuhan khusus? Di sini saya memilih no. Nah, misalnya kemudian apakah punya kebutuhan khusus yang harus dipersiapkan oleh panitia? Misalnya di sini saya menjawab no. Kemudian apakah bersedia untuk menjadi pendamping disabilitas? Misalnya di sini saya memilih no juga, ya. Teman-teman boleh memilih agree kalau memang bersedia untuk menjadi pendamping dari peserta lain yang memiliki kebutuhan khusus gitu. Kemudian apakah butuh ruang laktasi ataupun daycare? Di sini saya memilih no. Kemudian apakah ada makanan-makanan tertentu, ya, yang dihindari? Misalnya di sini tidak wajib menjawab, ya. Misalnya di sini saya menjawab no. Terakhir klik kirim. Pendaftaran International Conference KUPI 2 telah berhasil, dan langkah yang sama dilakukan untuk pendaftaran Kongres KUPI 2 yang dilaksanakan di Jepara pada tanggal 24 sampai 26 November 2022. Untuk info lengkap pendaftaran Kongres KUPI 2, teman-teman bisa mengunjungi website KUPI, kemudian pilih Kongres KUPI 2. Nah, klik pendaftaran kongres. Kemudian klik untuk mengakses formulir pendaftaran. Langkah selanjutnya sama dengan yang tadi telah kita lakukan dalam pendaftaran International Conference. Karena peserta terbatas, maka partisipan atau peserta akan diseleksi oleh panitia dan akan diumumkan melalui website KUPI. Nah, untuk mengakses pengumuman kelulusan peserta, teman-teman bisa memilih pendaftaran, kemudian di sini ada peserta lolos seleksi, dan ada pilihan peserta kongres lolos seleksi atau peserta konferensi lolos seleksi. Pengumuman akan disampaikan pada tanggal 25 Oktober. Semoga berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.